Selamat pagi Pak dan teman-teman, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, Ambon. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi tentang masalah dan dampak yang ada di lingkungan kami serta bagaimana solusinya. Kami terdiri dari Verbi Mosesail, saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Kemudian ada teman-teman saya yang akan menjelaskan materi yang terdiri dari materi pertama yang akan dijelaskan oleh Vici Suselisa mengenai pengertian dari lingkungan. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yohana Lumamuli tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Perlu teman-teman semua ketahui, berbicara mengenai masalah di lingkungan sekitar, di sini kami mengangkat 5 poin masalah yang terjadi di lingkungan kami yang akan dibahas oleh Orpa Keline Jaha tentang permasalahan pertama dan yang kedua, kemudian akan dilanjutkan dengan permasalahan 3 dan juga 4 dan 5 oleh teman saya yaitu Indri Lenisari Leihara. Selanjutnya, pada materi yang berikutnya kita akan masuk pada dampak-dampak dan juga faktor-faktor pemeliharaan lingkungan sekitar yang akan dijelaskan oleh Dei Hukunala. Di samping adanya dampak-dampak, terdapat juga faktor-faktor pencemaran lingkungan yang dimana akan dijelaskan oleh Claudia Lesnusa. Selain dari dampak-dampak dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan, kita juga akan membahas mengenai bagaimana hal itu bisa sampai terjadi pada lingkungan sekitar kami yang akan dibahas oleh Delani Ulemlem. Dan yang materi terakhir yaitu mengenai solusi atau pentingnya pemeliharaan di lingkungan sekitar akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Florina Tupalisi. 1. Pengertian lingkungan. Menurut ST Munarjat dan Nusa Putro menyatakan bahwa lingkungan merupakan semua hal yang berada kondisi dan benda. Selain itu, lingkungan juga menyangkut manusia dan perbuatan serta tingkah lakunya. Semua hal tersebut berada dalam ruang tempat tinggal manusia, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan sampai kelangsungan hidup dan jasad retni manusia. 2. Masalah yang ada di lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. 1. Permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, dan limbah pertanian dan masih banyak lainnya. Yang kedua, pembuangan sampah sembarangan di selokan. Membuang sampah sembarangan pada selokan sering dianggap sepele, namun ternyata sangat berpengaruh besar bagi lingkungan sekitar. Dengan membuang sampah ke selokan akan menyebabkan banjir. Selain itu, buruknya drainase dan masih minimnya kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya menjadi penyebab terjadinya banjir sampah di Kota Ambon, sehingga saat terjadi banjir biasanya sampah-sampah akan memenuhi jalanan yang akan dilewati oleh kendaraan. 3. Pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial, budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. 4. Sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk di dalam tempat sampah merupakan masalah bagi lingkungan sekolah. Sebab, sampah yang menumpuk jika tertiup angin akan terbawa angin kemana-mana. Hal ini juga dapat menyebabkan halaman dan lorong sekolah kita menjadi kotor. Selain itu, sampah yang menumpuk juga dapat mengundang kehadiran lalat. 5. Penggunaan kantong plastik berlebihan.
Penggunaan kantong plastik berlebihan menghasilkan permasalahan lingkungan berupa sampah yang sulit diurai. Hampir semua plastik dikategorikan non-biodegradable, artinya plastik yang bisa bertahan di tanah selama ribuan tahun atau bisa dikatakan selamanya. Kantong plastik berakhir sebagai limbah mematikan di tempat pembuangan sampah dan laut. Burung sering salah mengira kantong plastik robek sebagai makanan. Penyu di laut mengisi perut mereka dengan puing-puing beracun karena tak bisa membedakan ubur-ubur makanannya dengan kantong plastik yang mengambang. Dampak-dampak dan faktor-faktor pemeliharaan lingkungan. Dampak-dampak pencemaran lingkungan. Dampak lingkungan yang kotor dan tidak sehat dan cara mengatasinya. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat akan mengakibatkan banyak dampak buruk. Dampak buruk tersebut dapat memengaruhi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu dampak lingkungan yang kotor dan tidak sehat adalah pencemaran air. Air dapat tercemar ketika sampah rumah, tetangga, dan limbah industri dibuang ke sungai atau pabrik. Pembuangan sampah dan limbah di sumber air juga dapat menghambat proses air tanah yang sangat penting bagi manusia. Pencemaran air sebagai akibat dari lingkungan yang kotor dan tidak sehat masih banyak terjadi kawasan-kawasan pemukiman padat penduduk atau desa-desa yang sulit dijangkau. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dan tidak sehat adalah berkembangbiakan berbagai bakteri dan virus pembawa penyakit. 2. Faktor-faktor pencemaran lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi masalah kesehatan masyarakat diantaranya adalah pencemaran udara, air, dan tanah. WHO juga merujuk pada asap rokok, paparan bahan kimia, perubahan iklim, dan radiasi ultraviolet sebagai penyebab lainnya. Faktor lingkungan tersebut berkontribusi pada lebih dari 100 jenis penyakit dan cedera di masyarakat. Masyarakat berpendapat rendah lebih cenderung tinggi di daerah yang tercemar dan memiliki akses ke sumber air minum yang tidak aman, dan anak-anak serta wanita hamil berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan terkait polusi di daerah ini. Dan memang jumlah kematian tertinggi terkait lingkungan yang kotor dan tidak sehat berasal dari negara berpenghasilan rendah hingga menegangkan di Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Afrika. WHO juga melaporkan persentase kematian yang tinggi terkait dengan penyakit kardiovakular dan kanker. Yang keempat, bagaimana hal itu bisa sampai terjadi? Banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, diantaranya penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah detergen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, dan penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. 5. Solusi pentingnya pemeliharaan lingkungan sekitar. Yang pertama, harus adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di selokan. Karena dengan membuang sampah ke selokan dapat menyebabkan selokan tersumbat, sehingga saat terjadi hujan maka akan menyebabkan banjir. Yang kedua, membersihkan selokan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah rutin membersihkan selokan secara berkala. Periksa selokan dan pastikan tidak tersumbat. Selokan yang tersumbat dapat menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir dengan lancar. Ketiga, memasang lubang biopori. Lubang biopori ialah lubang yang berbentuk silinder yang ditanam di dalam secara vertikal. Lubang ini umumnya mempunyai kedalaman 100 cm. Sebaiknya pasang lubang di daerah titik air berkumpul, di dekat pohon, dasar selokan, atau pekarangan rumah. Dengan memasang lubang biopori, maka tanah akan mudah menyerap air hujan yang turun.
Demikianlah presentasi materi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang tadi kami berikan dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Kami meminta maaf jikalau ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan atau penjelasan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman semua harapkan. Akhir kata, selamat pagi dan selamat beraktivitas.